Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Salam silaturahmi sahabat. Berjumpa kembali bersama Talk Show Ramadan yang diselenggarakan oleh Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Bagaimana kabar sahabat sekalian pada kesempatan Ramadan kali ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali di edisi kali ini bersama saya Adi Susanto yang akan memandu talk show pada kesempatan kali ini bersama narasumber kita yang merupakan alumni dari pesantren Lirboyo dan juga sebagai pengurus seksi dakwah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonodadi. Beliau adalah seorang ayah dari 2 putra dan juga beliau berprofesi sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Wonodadi. Beliau adalah Bapak Muhammad Akhlis. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ramadan lancar? Lancar. Tetap berdakwah Yai. Ya, Alhamdulillah. berdakwah. Alhamdulillah. Sahabat yang dirahmati Allah, kita dalam kehidupan sehari-hari ini sering mendengar kata-kata semuanya harus ikhlas. Bahkan jargon kita adalah ikhlas beramal. Namun kita masih butuh bagaimana pengertian dari ikhlas itu yang sebenarnya. Karena ikhlas itu memang berat untuk diamalkan, hanya mudah diucapkan. Oleh karena itu materi pada kesempatan kali ini temanya adalah bagaimana menjadi pribadi yang ikhlas, dan juga tentunya pasti akan banyak godaan-godaan dalam menjalankan keikhlasan itu. Agar dalam berburu kita bisa tahu buruan kita bagaimana, kita juga harus tahu bagaimana godaan-godaan dalam berusaha menjadi pribadi yang ikhlas. Baik, kita ikuti bersama materi dari beliau Bapak Muhammad Akhlis tentang ikhlas dan godaan-godaannya. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati, semoga pada puasa kali ini kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan aktivitas dan semua dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membarakan materi pada kali ini yaitu tentang ikhlas. Sama seperti apa yang didawuhkan oleh Allah, firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa manusia tidak diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Sehingga saya mengutip dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin yaitu halaman 329, hakikat ikhlas itu apa? Wa alam anna kulla shay'in yatasawwara ayushawi bahu ghairuhu fa idza safa an sawbi wa khalasa an yusamma khalisan wa yusamma al-filu al-musaffa al-mukhlisa ikhlason. Jadi hakikat ikhlas yaitu adalah apabila sesuatu itu tidak ada campuran sama sekali, maka hakikat itu adalah yang dinamakan ikhlas. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan puasa pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, maka kita harus benar-benar kita lillahi ta'ala, kita niatkan benar-benar kepada Allah, bukan untuk apa-apa. Dan orang yang melakukan atau sesuatu pekerjaan yang benar-benar ikhlas, benar-benar bersih karena Allah, itulah dinamakan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah perbuatan yang mana perbuatan itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hal materi tentang ikhlas, yang mana dalam ikhlas ini tentu banyak godaannya. Yang pertama dalam godaannya yaitu satu apa? Riya. Begitu banyaknya godaan dalam ikhlas, yaitu termasuk salah satunya riya. Kenapa? Karena dalam amal apapun, kebaikan apapun, iblis, setan itu pandai sekali memasukkan, yaitu apa kalau orang Jawa itu namanya pengridu atau godaan-godaan. Seperti orang melakukan kebaikan, maka iblis akan membisikkan kamu itu melakukan kebaikan ya. Maka kamu harus memperlihatkan kebaikanmu kepada orang lain, sehingga orang itu akan tergoda oleh rayuannya iblis. Maka ini akan menjadikan riya, maka akan keluar dari
haddul ikhlas, dari batasan ikhlas. Yang kedua, sesuatu yang menggoda tentang ikhlas adalah, godaan ikhlas adalah ujub. Ujub itu membanggakan amalnya. Ketika kita merasa paling benar, paling baik, paling bersih amal kita, maka ini juga akan menghancurkan keikhlasan kita. Yang ketiga adalah termasuk sesuatu yang membatalkan atau yang menggoda tentang ikhlas, yaitu adalah khududun nafsi, bagian-bagian diri kita. Contoh, ketika kita melakukan puasa seperti ini, kita sekaligus melakukan puasa juga karena apa? Mungkin karena kita kepingin sehat, walaupun ada hadisnya tentang sehat. Berarti ada dua niat, yang satu memang kita niat karena Allah, yang satu ada bagian-bagiannya nafsu. Ini tentang masalah ikhlas ya, bukan masalah boleh atau tidaknya. Kalau masalah boleh dan tidaknya, boleh silakan. Contoh orang haji, yang satu niat haji lillahi ta'ala, yang kedua niat dagang. Kalau dalam hal ikhlas ini sudah keluar khorijun ngan khadil ikhlas. Kalau sudah namanya ikhlas. Tapi kalau masalah boleh atau tidaknya, ya boleh. Hanya tidak murni. Tidak murni. Gitu. Tidak murni. Seperti naik motor. Iya. Bensinnya pertamax murni boleh, campur minyak tanah boleh. Boleh. Hanya ada konsekuensi. Ada konsekuensinya, tentu. Gitu. Jadi kembali kepada materi kita tentang ikhlas, apa yang dinamakan, apa yang dikatakan oleh Sahal namanya al-ikhlasu huwa ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala. Jadi yang dikatakan ikhlas menurut Sahal Astustari yaitu namanya diamnya seorang hamba, geraknya seorang hamba itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melakukan puasa ini yes murni karena Allah. Sehingga dikatakan apa yang paling berat? Yang paling berat itu apa? Ikhlas. Karena apa? Li'anna la yakuna lil abdi nasibun. Karena ikhlas ini bagi seorang hamba sama sekali tidak ada bagian. Ya sudah murni. Sehingga orang yang melakukan puasa, ibadah apapun kok masih mengharapkan surga, takut kepada neraka, ini ikhlasnya masih dikatakan ikhlas yang kena penyakit. Bahwa maklulun, masih maklul itu kena penyakit, kena ilat lah gitu. Sehingga ikhlas itu benar-benar ya karena Allah. Sehingga kita melakukan sholat, puasa, ibadah dan lain sebagainya sudah. Mau besok karo Gusti Allah mau dimasukkan neraka ya situ, mau dimasukkan surga ya situ. Yang jelas saya melakukan amal perbuatan atau amal ibadah ini murni karena Allah. Masalahnya terserah urusan Allah. Itu loh. Sungguh-sungguh inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sehingga andaikan orang yang ikhlas ini, andaikan umpama sudah melakukan ibadah seumur hidup, terus Allah memasukkan dia neraka, dia tetap ikhlas. Saya seorang hamba, sudah perintahnya Allah saya jalankan, larangannya saya jalankan, masalah saya nanti mau masuk surga atau masuk neraka, ini urusan Allah. Baru itulah namanya orang ikhlas. Tapi kalau andaikan orang yang melakukan ibadah mengharap surga, takut kepada neraka, ya ini boleh. Orang tidak masalah ini. Ini tentang kajian ikhlas dulu ya. Yeah. Tentang kajian ikhlas. Ini fokus pada namanya ikhlas. Yang mana ikhlas adalah ayakuna alayakuna lilabdi nasibun itu tadi. Sehingga yang paling berat apa? Ya memang ikhlas. Itu loh. Karena memang tidak ada bagian sama sekali. Yang bagiannya ya pengibadah itu. Ini kalau bagi para pecinta musik yang sering mendengarkan lagunya Chrisye dan juga mungkin para ahli ilmu, ini tidak asing dengan kata-kata begini: jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Nah, ini cocok dengan apa yang jenengan dawuhkan bahwa tidak ada bagian, tidak ada harapan, betul ya? Apakah mengharap surga atau takut neraka, itu berarti murni betul, karena Allah. Karena Allah. Sehingga ya dalam hatinya Rasulullah mengatakan, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan li'an ubad. Andaikan saya ini loh nggak menciptakan surga, nggak menciptakan neraka, apakah saya ini nggak pantas untuk disembah? Gitu loh.
Allah itu ya sedikit mengkritisi kita lah. Kamu itu ngibadah karena saya, tapi kamu mengharap surga. Kamu ibadah kepada saya, tapi kamu memusuhi. Kenapa nggak mengharap saya? Tok itu kenapa? Ataukah memang saya itu kalau nggak menciptakan surga, nggak menciptakan neraka, saya nggak pantas untuk disembah? Itu kan sebuah apa ya? Sebuah kritikan dari Allah untuk para muhibbin lah. Para muhibbin itu orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah itu. Maka dalam hal ini keikhlasan kita ini memang benar-benar, sehingga Rasulullah mengatakan ikhlas itu memang sirrun, Allah sendiri mengatakan yaitu ke dalam hadis qudsi, al ikhlasu sirrun min sirri, ya toh, sirri atau rahasiaku istaudatuhu fi ibadi, itu yang saya titipkan kepada hambaku, yaitu min ibadi ahbabtuhu, yang saya cintai. Termasuk ikhlas itu adalah rahasia Allah yang dititipkan kepada seorang hambanya yang benar-benar dicintai. Sehingga dalam hal ikhlas itu sendiri, itu memang murni Allah sendiri yang tahu. Memang itu sesuatu yang sangat-sangat lembut tentang kajian ikhlas ini. Berarti ketika ikhlas itu diberikan kepada orang-orang yang dicintai, berarti untuk mendapatkan ikhlas itu harus punya rasa cinta yang tinggi. Iya. Berarti ya, sense, berarti harus punya kecintaan yang tinggi, bukan berdasarkan dari yang lain, karena pengorbanan yang berdasarkan dari cinta itu pasti tulus. Iya. Lah, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah ini juga ada kiat. Satu, kita melihat satu nikmatnya Allah, kebaikannya Allah yang diberikan kepada kita. Maka biqadril ma'rifah, itu tahsulu al mahabbah. Ada kata-kata yang mengatakan dengan kadar makrifat, pengenalan manusia kepada Allah, maka akan ada keberhasilan tentang mahabbah terhadap Allah. Maknanya apa? Kecintaan seseorang itu kepada Allah, seberapa kenal dia kepada Allah dan Rasulullah. Semakin orang itu kenal dengan Allah, semakin cinta dia kepada Allah. Semakin dia kenal Rasulullah, semakin dia cinta Rasulullah. Itu ada ungkapan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, biqadril ma'rifah tahsulul mahabbah. Itu dengan kadar makrifat, kenal orang kepada Allah, kepada Rasulullah, maka akan ada hasil mahabbahnya, cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang akhirnya diterjemah oleh para ahli filsafat bahwa tak kenal maka tak sayang. Harus ada tumbuh rasa cinta, kemudian segala sesuatu yang sifatnya wajib tidak terasa menjadi berat, menjadi tanggungan ya, gitu. Bahkan seperti kalau kita menjalankan puasa, memang lapar berat, tapi kalau ada cinta di sana, benar, mau ngapel saja meskipun hujan deras tetap diterjang. Iya, betul sekali. Kalau nggak punya cinta, mau ngapel hujan deras nggak berangkat, alasannya kenapa? Saya takut nanti api asmara saya padam oleh hujan rindunya. Ya, itu bagi para orang-orang yang suka membual itu harus ada rasa cinta seperti yang dawakan Yai tadi. Iya. Maka dalam kita menjalankan puasa ini, orang yang menjalankan puasa ini ada 3 macam, gitu. Satu, orang yang terpaksa, ya walaupun terpaksa tetap menjalankan, ya walaupun terpaksa, tapi kan rasanya nggak enak. Yang kedua, di atasnya sekedar melakukan kewajiban, ya wis iki wajib tak lakoni. Tapi yang ketiga wajib, wajib. Ini yang lebih seatasnya lagi. Yang ketiga adalah orang melakukan puasa dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta. Jadi begitu senangnya. Jadi perintahnya Allah itu bukan sebuah beban, sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan. Karena apa? Karena dia kenal Allah. Siapa dia yang memberi saya hidup, yang saya beri nikmat, yang saya bisa di dunia ini, ya, yang saya kenal dengan nikmat-nikmatnya Allah, dengan ciptaannya Allah. Jadi orang itu semakin kenal Allah, ya semakin cinta Allah, otomatis itu. Maknanya maka ada ungkapan-ungkapan seperti itu tuh nggak mungkin salah kan? Wong itu yang mengatakan itu adalah Abdullah Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, gitu. Biqadril ma'rifah tahsulul mahabbah. Itu. Jadi kalau memang ada cinta,
dipanggil kapanpun siap berangkat. Betul. Jangankan dipanggil sehari 5 kali, dipanggil sehari 7 kali, 12 kali tetap berangkat. Enggak ada beratnya. Enggak ada berat. Tapi kalau tidak ada cinta, dipanggil sekali aja berat. Betul. Berat. Alhamdulillah. Berikutnya ya godaan-godaan dalam ikhlas. Godaan dalam ikhlas yaitu tadi termasuk ketika kita melakukan ikhlas. Ini ada satu namanya riya, ya. Kedua namanya ujub, membanggakan amal kita. Yang ketiga adalah hududun nafsi itu tadi. Ini godaan-godaannya. Contoh, orang yang sholat, ketika sholat, ini setan ini masuk kepada kita. Kamu itu loh sholat, di belakangmu itu ada Pak Camat, ada Pak Presiden. Kamu itu mbok ya yang khusyuk, biar kamu dianggap orang yang hebat sholatnya. Akhirnya dia namanya takhusyuk, mengkhusyuk-khusyukkan. Padahal dia enggak, sebenarnya sholat pertama itu ya biasa-biasa saja. Maknanya ya Allahu Akbar. Ternyata di belakangnya, ini ada Pak Camat, ada Pak Menteri, ada Pak Presiden. Akhirnya setan muncul. Ini kan godaannya. Yang pertama dia benar Allahu Akbar, ya sudah biasa Allahu Akbar. Gitu. Tapi karena di situ ada mungkin orang atau pejabat atau mungkin presiden atau dia dihusuk-husukkan, ya mungkin ada kepala kemenak, suratnya dipanjangkan. Ya itu. Lah ini akan menjadi godaan ikhlas. Maknanya apa? Keikhlasannya ini akan hilang. Nah, akan muncul akhirnya akan menjadi orang riak, pamer, sehingga sholatnya dihusuk-husukkan. Gitu. Biasanya ya sih seperti biasanya ternyata dihusuk-husukkan. Yang kedua ujub. Yang ujub itu bagi orang yang setingkatnya, seatasnya. Maknanya seatasnya itu mungkin dia seorang yang menjadi panutan. Itu. Begitu juga setan juga apa itu? Lek ngarane ngridu ya. Ya menggoda lah, menggoda. Kamu itu sebagai panutan. Boyo sholatmu itu yang khusyuk. Kalau kamu nggak khusyuk, gimana nanti umatmu? Dan lain sebagainya, pengikutmu gimana? Kamu nanti nggak dipandang menjadi orang terhormat. Itu kan sudah keluar dari khadul ikhlas kan. Padahal seharusnya antara ada orang dan tidak ada orang, antara dia di hadapan siapapun, antara apakah dia di hadapan manusia atau di hadapan hewan pun, itu sholat ya sholat atau melakukan apapun ya sudah biasa saja. Nggak usah dibeda-bedakan. Ini ada pengikut saya harus khusyuk. Di belakang ada santri saya, ada apa saya dan lain sebagainya. Sehingga ikhlasnya ini sudah hilang kan. Ini kalau ngomongin ikhlas loh ya. Ini bukan masalah boleh atau tidaknya. Ini sudah keluar masalah boleh dan tidaknya. Tapi tentang masalah ikhlasnya. Ini sudah khorojangan khadil ikhlas. Yaitu sudah keluar dari batasan ikhlas ya. Batasan ikhlas. Berarti ketika dia dipuji tidak tambah semangat, ketika dikritik nggak tambah ngelokro gitu ya. Ya betul. Ya itulah batasan ikhlas seperti itu. Ya jangan sampai ketika kita pun melakukan ibadah ketika kita sendiri, ya maaf ya, sok karepe dhewe bahasane. Ya, ketika kita di hadapan orang banyak kita khusyuk, wah itu juga termasuk yaitu yang merusak ikhlas seperti itu. Mananya apa? Ketika kita ibadah di hadapan siapapun, apakah sendiri ataukah di hadapan orang banyak atau bahkan di hadapan hewan pun, kita jangan merubah sikap kita tentang ibadah. Ya tetap kita itu menghadap Allah. Maknanya apa? Sesuatu selainnya Allah itu tidak penting. Dalam hal ibadah loh ya. Dalam hal ibadahnya itu sesuatu selainnya Allah itu tidak penting. Saya benar-benar menghadap Allah. Sama seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi enak seperti orang-orang yang punya kerjaan menggembala kambing atau angon lah, ketika dia sholat di hadapan kambing-kambingnya juga tidak mengharap pujian. Betul sekali, nggak mengharap pujian dari kambingnya. Itu maka seperti itulah yaitu batasannya ikhlas seperti itu. Dari 3 hal yang menjadi godaan, bahkan nanti bisa menjangkit dalam hati sehingga menjadi penyakit. 3 hal ini kiat dari kiai agar kita terhindar dari 3 hal yang menjadi godaan ini, agar kuat menjadi tameng dalam diri kita dari godaan iblis. Bagaimana ya? Ya, satu, kita benar-benar memurnikan niat karena Allah. Karena apa? Sesuatu selainnya Allah itu sama sekali nggak berpengaruh.
bahkan pujiannya manusia atau cacian manusia, ini sama sekali nggak berpengaruh. Maknanya apa? Seberapapun kita itu di hadapan manusia dipuji setinggi pun, kalau Allah itu tetap bendu kepada kita, kita ya tetap dibendu. Tapi sebaliknya, andai kan manusia semuanya itu mencaci kita tapi Allah ridho kepada kita, maka itu yang kita harapkan. Intinya apa? Maka kita harus selalu memandang Allah. Yang kita pandang itu Allah, bukan manusia. Dalam hal ibadahnya loh ya. Dalam hal sering saya katakan, dalam ibadahnya kita selalu memandangnya Allah. Juga jangan memandang manusia yang lain atau makhluk yang lain. Karena makhluk itu la yanfa'u wala yadurru, tidak memberikan manfaat apapun, tidak memberikan bahaya apapun. Karena yang bisa membalas semua amal kita ini adalah Allah, bukan manusia. Baik sahabat, tak terasa sudah 20 menit kita bersua dan waktu juga langsung memisahkan perjumpaan kita pada pembahasan kali ini. Terima kasih Kiai atas partisipasi dan juga ilmunya pada hari ini. Demikianlah sahabat talk show kita hari ini. Mudah-mudahan acara ini bersama dengan hidayah dan juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil hikmah dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya Adi undur diri dari ruang jumpa saudara sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.